Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan yang kelima dengan saya Bapak Rudianto, mata pelajaran IPA kelas 9. Kali ini kita akan membahas tentang siklus menstruasi dan fertilisasi. Tentu saja ini terjadi pada seorang wanita. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian saksikan saja video berikut ini. Ya. Nah, kita mulai dari siklus menstruasi. Ya. Nah, ini gambaran seorang wanita. Ya. Bagian organ terpenting dalam siklus menstruasi adalah yang pertama adalah kelenjar hipofisis. Ya. Ini kelenjar hipofisis yang terletak di otak atau sering disebut dengan kelenjar pituitari. Ya. Dan ini adalah ovarium. Ya. Dan yang ketiga adalah uterus. Ya. Setiap ketiga organ ini saling berkoordinasi erat, melakukan menyebabkan proses terjadinya menstruasi maupun fertilisasi. Nah, setiap 28 hari sekali organ ovarium ini akan melepaskan sel telurnya. Ini adalah gambaran sel telurnya yang telah terlepas. Ya, sel telur ini nanti akan bergerak menuju ke tuba falopi atau tuba falopi, terus menuju ke oviduk. Ya, ini ovariumnya. Nah, ini adalah kelenjar hipotalamus, ya, yang pada hipofisis tadi ada kelenjar hipotalamus. Ya. Nah, kelenjar hipotalamus ini di bawah kendali otak, ya, yang berfungsi menghasilkan siklus menstruasi. Ini diawali dari hipotalamus yang menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin stimulating hormone. Ya. Hipotalamus ini akan menghasilkan hormon gonadotropin. Nah, inilah hormon gonadotropin, ya, dihasilkan oleh hipotalamus. Ya. Hormon GnRH ini yang menuju ke hipofisis, ya, akan memicu timbulnya hormon yang berikut, yaitu yang disebut dengan hormon LH, ini yang berwarna putih ini, ya. Nah, LH itu singkatan dari luteinizing hormone. Ya. Kedua hormon ini nanti akan bergerak, ya, menuju ke aliran darah, ya, menuju ke aliran darah. Maaf tadi hormonnya tidak hanya LH, ya, ada FSH follicle stimulating hormone, ada LH dan GnRH. Awalnya adalah GnRH. Ya. Hormon FSH, ya, follicle stimulating hormone, ini akan bergerak menuju ke aliran darah, mengikuti aliran darah ke bawah, yaitu ini menuju ke ovarium. Ya. Di dalam ovarium ini ada sel ovum. Ya. Jadi ini hormon FSH follicle stimulating hormone ini yang berwarna kuning, ya. Ini dia juga akan memicu juga timbulnya hormon LH, luteinizing hormone. Ya. Nah, kedua hormon ini akan menuju ke ovarium. Ya. Nah, ovarium untuk menyebabkan sel telur ini menjadi matang. Sel telur matang keluar dipandu menuju ke ujung sehingga ditangkap oleh tuba falopi menuju oviduk. Ya, ini menuju ke oviduk, saluran ke telur. Nah, bagian ini, bagian bekas keluarnya sel telur yang berada di ovarium ini disebut dengan istilah corpus luteum. Nah, corpus luteum ini akan menghasilkan hormon yang disebut dengan hormon progesteron. Nah,
Progesteron ini selanjutnya akan bergerak menuju ke dinding rahim, menyebabkan perubahan penting ya pada dinding rahim. Apa itu perubahan penting? Yaitu terjadilah penebalan dinding rahim. Nah, dinding rahim menebal selama 4 hari, 6 hari, ini ketebalannya ya, 8 hari. Penebalan dinding rahim ini akan dipertahankan terus selama 10 hari ya, dibarengi dengan hormon estrogen ya selama 14 hari ya. Ini sampai 16 hari, 18 hari ya, akan dipertahankan produksi progesteron yang berasal dari korpus luteum. Hal ini dimaksudkan terjadinya penebalan dinding rahim ini agar terjadi kondisi yang siap untuk bersemayamnya sigut yang nanti akan berkembang menjadi embrio ya. Namun apabila sel telur ini tidak dibuahi dalam hari ke-20, 22 dan 24 ya, maka produksi progesteron yang berasal dari korpus luteum ini akan dihentikan, tidak terus-terusan diproduksi, dihentikan sampai hari ke-26 ya, dihentikan. Akibatnya pada hari ke-28 ya, hari ke-28 ini ya, saya post dulu ya. Di hari ke-28 karena produksi progesteronnya sudah mulai dihentikan, terjadilah peleburan atau rontok gitu ya, rontok atau peleburan seperti tanah longsor ini. Ini adalah peleburan dinding rahim yang menebal tadi. Nah, peleburan ini biasanya diikuti dengan darah. Nah, peleburan ini akan hasil peleburan dinding rahim yang diikuti dengan darah ini akan dikeluarkan melalui rahim yang disebut dengan peristiwa menstruasi di hari ke-28. Ini pada umumnya ya. Nah, ini adalah peleburan dinding rahim yang dikenal dengan istilah menstruasi. Ya. Nah, inilah itu tadi peristiwa menstruasi. Sekarang kaitannya dengan fertilisasi. Ya. Ya. Nah, ini adalah organ reproduksi wanita. Tadi kalau sel telurnya tidak dibuahi, maka dinding rahimnya akan melebur menjadi menstruasi. Ya. Tetapi kalau sel telur itu dibuahi, ceritanya akan lain. Ini adalah ovarium, tempat menghasilkan sel telur. Setiap 28 hari sekali sel telur keluar, ditangkap oleh tuba Fallopi, ya, menuju ke oviduk. Perjalanan ini kurang lebih 5 hari ya lamanya. Nah, ini sampai di sini, ini oviduk, ya, gitu ya. Nah, ini sampai oviduk. Nah, ini sementara di bagian bawah, yaitu di bagian rahim, ya, ini telah ada sperma yang masuk, ya. Sperma masuk ini disebabkan karena puncak ejakulasi seorang pria, ya, yang akan menghasilkan jutaan. Berapa itu? Kurang lebih 300 sampai 500 sperma akan dipancarkan pada saat terjadi puncak ejakulasi. Ini sperma yang sedang bergerak. Nah, ini sperma yang sudah masuk. Ya. Dan walaupun jutaan sperma yang berasal dari lubang uterus tadi sampai di oviduk, ini hanya beberapa ratus ribu lah, ya, katakanlah begitu. Nah, nanti dia akan mencari sperma yang matang, ya, sel telur yang matang. Nah, ini adalah beberapa sperma yang menuju sel telur. Ya. Nah, hanya ada satu yang bisa masuk ke dalam sel telur. Nah, masuk. Ya, ini ya. Nah, ini adalah sperma yang berhasil masuk pertama kali. Nah, nanti sperma yang masuk pertama kali ke dalam sel telur ini akan melakukan penetrasi. Nah, penetrasi terus melakukan reduksi. Ya, reduksi itu penyebaran materi genetik. Ya. Kemudian materi genetik ini mengkombinasikan dengan materi genetik yang ada di sel telur. Ini genetiknya ya. Nah, akhirnya berkembanglah menjadi
fertilisasi. Inilah yang disebut dengan fertilisasi. Ini satu bagian dari sel sperma, satu bagian dari sel telur. Sehingga fertilisasi ini akan menjadi sebuah sigut. Nah, ini menjadi sigut. Nah, sigut ini akan bergerak menuju dinding rahim. Nah, ini bergerak terus. Nah, ini adalah dinding rahim yang tadi mengalami penebalan ya. Nah, dinding rahim yang mengalami penebalan. Nah, saya ulangi sedikit ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Nah, biar lebih jelas. Nah, ini adalah dinding rahim yang telah mengalami penebalan tadi. Ini penebalan karena adanya hormon progesteron dan estrogen tadi ya. Nah, hormon jika terjadi ini sigut kan ada sigut, maka dia akan menempel. Tapi kalau di sini sel telur tidak menjadi sigut, maka ini akan melebur. Dinding rahim ini yang menebal ini akan melebur, maka terjadilah proses menstruasi. Kalau tidak ada sigut, berarti dia akan sebagai tempat menempel. Nah, dia akan menempel di sini. Nah, yang telah mengalami penebalan. Nah, dan disinilah sigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Nah, ini adalah gambaran janin. Ini adalah bentuk janin di usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Nah, 9 bulan inilah sudah menjadi bayi yang sempurna. Nah, tinggal nanti menunggu 10 hari, jadi 9 bulan 10 hari itu masa-masa keluarnya janin ya. Nah, saya kira cukup ya. Pokok bahasan kita kembali ke laptop. Nah, sekarang ini. Nah, sekarang latihan soalnya. Nanti kalau tidak jelas kalian bisa putar berulang-ulang. Nah, itulah kelebihannya kita belajar secara virtual ya. Gurunya tidak harus ngomong terus, nanti malah lama-lama ngomong salah ya. Banyak ngomong malah jadi banyak salahnya. Nah, latihan soal ini sebagai latihan kalian perlu kerjakan karena nanti di ulangan bisa jadi saya tanyakan. Sebutkan 3 organ yang berperan dalam siklus reproduksi wanita. Peristiwa menstruasi ya, ini disebabkan adanya hormon titik-titik yang dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus atau pituitari tadi ya. Ovulasi ini akan terjadi karena dipicu adanya hormon apa tadi ya. Yang ini yang berasal dari corpus luteum tadi ya. Proses penetrasi sperma ke dalam indung telur ya, ke dalam bukan indung telur, ke dalam sel telur. Maaf, saya ganti ya. Nah, ini bukan indung telur, ke dalam sel telur. Nah, ulangi. Dalam sel telur. Huruf besar ya. Nah, ke dalam sel telur ini disebut apa? Proses penetrasi ya. Nah, saya kira cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat COVID-19.